Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya jualah kita dapat hadir di Masjid Al-Iqra yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti acara kajian Ahad malam yang hari ini merupakan minggu kedua bulan Juli 2023. Acara malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Kafi Hamdan yang bertemakan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini akan istiqomah selalu hadir dalam mengikuti kajian kita yang setiap minggu kita laksanakan. Amin. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Kafi Hamdan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat Majelis Ta'lim Masjid Al-Iqra, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua, menerima ibadah dan amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga majelis ta'lim ini menjadi sebab Allah meridhai kita dan memberatkan timbangan amal soleh kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ini kembali melanjutkan kajian dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, masuk pada bab atau dosa besar Al-Kabirah, dosa besar yang ke-21, Al-Hadiyah wal Ishrun, dosa besar ke-21. Dosa besar ke-20 telah kita bahas, yakni Al-Qimar, perjudian. Maka semoga kita semua ya terhindar dari perjudian, karena judi ini salah satu dosa atau profesi yang diharamkan. Jadi orang untuk mendapatkan harta dalam Islam diatur bagaimana seseorang itu ketika mencari rezeki, mencari harta, tidak boleh ada unsur kezoliman ya atau perjudian. Nah, dalam judi itu ada kezoliman, ada pula mendapatkan harta dengan cara batil, menipu dan sebagainya. Maka perjudian adalah profesi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-21, yakni qadf
qadful muhsanat. Apa dosa besar ke-21? Qadful muhsanat, menuduh wanita baik dengan perbuatan nista. Jadi menuduh wanita yang baik-baik dengan perbuatan yang nista. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu, bahwa setiap apa yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawabannya. Ya, bahkan di sini dikatakan oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau katakan wa katsirun minal juhal waqi'una fi hadzal kalam al-fahish alladhi 'alaihim al-'uqubatu fid dunya wal akhirah. Berapa banyak orang-orang yang juhal, bodoh hari ini padahal menurut Imam Az-Zahabi itu tahun di mana beliau hidup, yaitu abad ke-8 Hijriah. Sekarang ini abad ke-15. Abad ke-8 Hijriah, 700 tahun yang lalu. Kata beliau, hari ini banyak sekali orang bodoh, kaum muslimin jatuh pada dosa ini. Dosa apa itu? Dosa menuduh seseorang dengan perbuatan zina atau nista. Hari ini lebih banyak lagi. Ya, maka ini kita semua hati-hati ya, menghindar dan menjauh dari ucapan-ucapan seperti ini. Kita masuk kepada ayat yang beliau bawakan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 23-24. Nah ini surat An-Nur adalah surat yang Allah turunkan karena ada sebab nuzul, sebab turunnya. Apa sebab nuzulnya? Orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah keji, berita buruk di kota Madinah. Bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi pun hampir saja terkena tipu daya munafik ini. Apa berita kejinya? Bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh. Na'udzubillah, dengan laki-laki bernama Sofwan bin Mu'attal. Ya, jadi fitnah, tuduhan perselingkuhan Siti Aisyah dengan Sofwan itu disebarkan oleh dedengkot munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga menyebarlah tuduhan-tuduhan yang tidak baik sampai Siti Aisyah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa berbuat banyak ketika itu karena ayat Al-Quran belum turun. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib dimintai musyawarahnya. Kemudian istri Nabi yang lain, yakni Zainab, ya, juga dimintai sarannya. Kemudian juga keluarga Nabi yang lain dimintai sarannya. Salah satu saran dari Ali bin Abi Thalib adalah, ya Rasulullah, wanita ini banyak, sudah ceraikan sajalah Siti Aisyah, ya, nanti Allah pasti akan ganti dengan istri yang lain. Makanya ucapan itu membuat sakit hati Siti Aisyah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Justru nasihat baik datang dari madunya Aisyah, ibunda Zainab. Bu, bayangkan kalau suami ibu nikah lagi terus langsung gini kan Pak, terus istri mudanya ibu tertuduh berselingkuh, baru tertuduh, terfitnah. Suami ibu minta pendapatnya ibu, kira-kira ibu bilang apa? Hah? Saya yakin pasti semua istri akan bilang begini, udahlah ngapain juga dipertahankan begitu, putus aja lah Pak, ceraiin aja lah. Orang tidak tertuduh saja pingin apalagi tertuduh. Tapi Masya Allah, lihat ibunda Zainab berkata, ya Rasulullah, selama ini tidaklah kami lihat daripada Siti Aisyah
kecuali beliau adalah wanita yang soleh dan kebaikannya. Pertahankan sebelum jelas berita kenyataannya seperti apa. Bayangkan, itu berkata si madunya. Ya, luar biasa. Nah, turunlah surat An-Nur. Jadi surat An-Nur itu Allah turunkan dan kita baca sampai hari ini sebagai pembelaan untuk Siti Aisyah. Coba ini Pak Heru, ahli sound system kita. Ya. Jadi surat An-Nur itu pembelaan untuk Ibunda Siti Aisyah dari fitnah keji tuduhan telah berselingkuh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita faham, keluarga Nabi pun ternyata tidak selamat dari omongan orang, apalagi keluarga kita. Kita lanjut ya. Ayat turun surat An-Nur. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat al mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surat An-Nur ayat 23 24. Artinya, innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang telah menuduh dan menyebarkan fitnah keji, wanita baik-baik, wanita beriman dikatakan pezina, wanita nakal, wanita macam-macam lah ya. Saya tidak tahu sebutkan nama-nama, nggak tahu namanya. Pokoknya ini orang baik, laki-laki soleh, wanita soleha, tapi kemudian difitnah, disebarkan berita yang tidak bagus, dituduhnya telah melakukan perzinahan dan sebagainya. Orang yang mengatakan seperti ini tapi dia tidak bisa memberikan bukti dan saksi, dia tidak bisa datangkan bukti dan saksi, lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknatlah orang itu di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang pedih atau siksa yang dahsyat. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, pada hari kiamat nanti tashhadu alaihim alsinatuhum, mulut-mulut mereka akan bersaksi. Kalau di surat Yasin mulutnya yang dikunci, tapi karena ini tuduhan perzinahan, tuduhan perselingkuhan misalkan, tapi dia tidak bisa datangkan bukti dan saksi, maka dilaknat dunia dan akhirat. Di hari kiamat mulutnya yang akan bersaksi. Wa aidihim, tangan-tangannya pun bersaksi. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi. Bima kanu ya'malun, terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah. Bagaimana aturan syariat dalam agama kita kalau sudah mengatakan seperti tadi? Maka Quran surat An-Nur ayat 4 kembali Allah berfirman. Di surat An-Nur lagi-lagi Bapak Ibu saya sebutkan, ini turun karena pembelaan ya nama baik Ibunda Siti Aisyah. Ya, Ibunda Siti Aisyah. Allah berfirman di surah An-Nur, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang telah memfitnah, menuduh ya, berkata keji terhadap orang yang baik, yang soleh, yang kita tahu ini orang baik, tapi dikata yang macam-macam. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Bukan CCTV ya, 4 orang saksi. Ada CCTV Pak Ustaz? CCTV bukan 4 orang. CCTV bukan orang, tapi harus orang. Fajliduhum, maka orang yang berkata tadi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah orang itu. Samanina jaldah, 80 kali banyaknya cambukan.
Kehormatan dalam Islam itu penting, Pak. Besar, agung, maka harus dijaga. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Persaksian orang ini tidak diterima selama-lamanya. Jadi nggak bisa jadi saksi kalau orang yang menuduh, oh dia mah pernah selingkuh itu, oh dia mah berzina, na'udzubillah. Bapak punya saksi 4 orang, nggak bisa. Kalau nggak bisa, konsekuensinya berat, dilaknat dunia dan akhirat. Nggak bisa datangkan saksi, cambuk 80 kali. Kalau sudah dicambuk 80 kali, tidak pernah bisa diterima persaksiannya abadan, kata Allah, selama-lamanya. Ulaika humul fasiqun, dan mereka lah orang yang fasik. Taib, naudzubillah, berat ya konsekuensinya ya. Taib. Jadi kata para ulama, tidak bisa diterima persaksiannya, maksudnya la tuqballahu syahadatan abada, tidak diterima saksinya selama-lamanya. Kullama syahida, setiap kali dia bersaksi, indal qadi, di depan hakim, maka persaksiannya tidak diterima. Kenapa? Karena tercatat dulu pernah memfitnah, dan fitnahnya terkait kehormatan seseorang. Tidak boleh. Sawaun, sama saja. Syahida biddima, apakah itu persaksiannya terhadap tindakan kejahatan, darah, au syahida bi ru'yatil hilal, atau dia bersaksi saya sudah melihat hilal anak bulan, tidak diterima. Atau saksi pernikahan, nggak bisa diterima. Maka beratnya. Oh, mau jadi saksi nikah, Pak? Iya. Oh, tapi orang ini dulu pernah nuduh si fulan. Nggak bisa, nggak diterima persaksiannya. Nggak diterima. Berat konsekuensinya. Pak, Bu, dalam jual beli, hutang piutang, menurut Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat terakhir, ayat paling panjang itu, ya, sebelum ayat terakhir 283 ayat Al-Baqarah berapa ayat, Pak? 286 ya. 286 ya, berarti 283. 282 Allah menerangkan bahwa saksi untuk hutang piutang, jual beli cukup 2 orang saja. Karena kaitannya sama harta. Saksi pernikahan, akad nikah supaya sah cukup berapa? 2 orang saja. Saksi kembali rujuk setelah talak cukup berapa? 2 orang saja. Tapi saksi terkait kehormatan seorang muslim, ini kaitannya kehormatan ini. Kehormatan itu lebih berharga daripada harta tadi itu. Maka saksi kehormatan dalam Islam tidak cukup 2, harus 4. Makanya dosa yang besar itu diantaranya adalah dosa merusak nama baik seseorang. Ini orang punya nama baik, kehormatan dia dirusak, itu dosanya besar sekali. Karena untuk menjaga supaya kehormatan seorang muslim itu tetap terjaga dalam Islam pun tidak boleh kehormatannya rusak, kecuali dia harus mendatangkan berapa saksi? 4 saksi. Luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa sih contohnya? Contohnya tuh wal qadhaf, yang dimaksud dosa besar qadhaf adalah an yaqula limra'atin, seseorang berkata kepada si wanita ajnabiyah, ya, afifah, wanita ini terlihat bagus agamanya, ya, kemudian muslimah lagi, dia muslim lagi, kemudian orang berkata ya zaniyah, pelacur, naudzubillah. Dasar wanita pelacur, apa ndak ada Pak? Saking marahnya, naudzubillah. Ya qahbah, sama saja sebenarnya artinya. Ya baghiyah, sama saja sebenarnya artinya. Kalimat ini, kata-kata ini konsekuensinya berat di akhirat. Di dunia saja berat. Di dunia saja berat. Maka semarah-marah apapun seorang wanita, secemburu apapun seorang wanita terhadap suaminya, hati-hati. Hati-hati. Cemburu itu manusiawi ya Bu ya. Cemburu manusiawi ya Bu ya.
Iya, tapi jangan sampai rasa cemburu kita terhadap suami kita tidak bisa mengontrol ucapannya, berkata yang tidak baik kepada wanita. Tuh suami kita lagi ngobrol sama tetangga janda pula. Tapi janda ini janda baik kok kita lihat. Ya, ibadahnya bagus semuanya. Ya namanya ngobrol, dia lewat, tahu-tahu ditanya apa, bakar api cemburu lah si istri. Ya betul, dia cemburu itu luar biasa, berarti cinta. Nggak masalah. Maka dia tinggal katakan saja kepada suaminya, Mas, saya tidak suka loh Mas ngobrol sama itu. Selesai kan? Bagus nggak tuh? Bagus. Nggak ada yang tersinggung. Berarti suami pun bangga, oh ternyata istri saya ini sayang. Ya, apalagi dia statusnya janda. Jangan kemudian karena terbakar api cemburu, saking marahnya dia katakan, dasar wanita. Nah, na'udzubillah. Hati-hati. Maka orang yang berkata seperti ini, konsekuensinya dalam Al-Quran adalah datangkan 4 saksi kalau memang betul wanita ini wanita nakal. Kalau memang betul wanita ini pelacur. Mohon maaf ya di masjid ngomong begitu, tapi karena babnya bab ini masalahnya. Ini bab ini, hati-hati. Atau kemudian dia katakan begini, ibu bapak, ya waladazania, anak zina, na'udzubillah. Makanya dalam mazhab Syafi'i saja Bapak Ibu, ini perhatikan, awas hati-hati Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i saja diatur. Halo, kok ibunya ngobrol sendiri nih? Halo, dalam mazhab Syafi'i saja diatur bahwa kita tidak boleh terlalu cepat menilai seseorang karena menikah kemudian melahirkan. Maka aturannya begini Bapak Ibu, saya dulu pernah sampaikannya. Utsman bin Affan pernah menetapkan vonis hukum rajam seorang wanita hanya gara-gara menikah kemudian setelah 7 bulan melahirkan. Ya, 7 bulan setelah menikah kemudian melahirkan. Pak, Bu, kalau di masyarakat kita ada orang menikah 7 bulan kemudian melahirkan, kira-kira kita bilang apa nih? Prematur apa enggak? Yang ada nanti bilang begini si emak, udah tahu belum? Apa? Tetangga kita baru 7 bulan kok udah lahiran. Iya ya, emang nikahnya bulan apa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Loh, jangan-jangan, iya, kayaknya. Nah tuh, itu yang biasa menyebar di masyarakat. Ya, ini 7 bulan melahirkan. Si suaminya pun merasa tahu, loh, kok ini kok begini? Maka Utsman bin Affan memvonis rajam. Kenapa dirajam? Ali bin Abi Thalib datang. Ali bin Abi Thalib berkata, "Madza fa'alta? Wahai Amirul Mukminin, apa yang Anda lakukan?" Kata Utsman, "Wanita ini berzina, aku rajam." Dari mana buktinya? Buktinya ini menikah baru 6-7 bulan tapi sudah melahirkan. Karena usia kandungan hamil itu biasanya 9 bulan. Ini belum 9 bulan kok sudah lahiran. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Ala taqra qaulallahi ta'ala?" Apakah engkau tidak membaca firman Allah dalam Al-Qur'an, wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan? Apa itu? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui totalnya 30 bulan. Masa hamil, masa menyusui totalnya 30 bulan. Faham? Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang wanita itu, ibu itu menyusui anaknya hendaknya 2 tahun. 2 tahun berarti berapa bulan? 12
24 bulan. Kalau di dalam surah Al-Ahqaf bahwa hamil dan menyusui itu 30 bulan, sementara dalam surat Al-Baqarah menyusui itu 24 bulan, berarti hamilnya adalah masa 30 dikurangi 24 bulan berapa? 6 bulan. Maka aqallu muddatil hamil, jumlah bulan minimal kehamilan seseorang dalam Islam menurut Al-Quran adalah 6 bulan. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau ada orang menikah setelah 6 bulan kemudian melahirkan, maka tidak boleh satupun ada yang mengatakan itu anak zina atau anak haram. Tidak boleh, dosa besar. Karena dia konsekuensinya harus mendatangkan 4 saksi. Sini Pak, Bapak bilang apa? Anak zina. Na'udzubillah. Bapak ada saksi? Loh, tapi kan itu baru 6 bulan. Mana saksi? Tapi kan baru mana saksi? Karena ini terkait kehormatan seorang muslim. Kehormatan tidak boleh dikoyak. Syaratnya 4 orang melihat. Kalau enggak, cukup tahan lisan kita. Daripada nanti yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Pada hari itu nanti kita enggak bisa mendatangkan bukti, justru mendapatkan laknat dari Allah. Na'udzubillah. Berhenti, tidak ada komentar. Maka dalam mazhab Syafi'i pun orang anak yang terlahir kalau selesai dari 6 bulan, anak itu dinasabkan kepada bapak yang menikahinya. Ya, bapak yang menikahinya. Kalau memang lahir setelah 6 bulan pernikahan. Jadi hukumannya apa? Pertama, dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Apa makna laknat? Laknat itu, makna dari laknat adalah al-bu'du, dijauhkan. Al-bu'du anir rahmah. Kalau dilaknat oleh Allah, maknanya adalah Bapak Ibu dijauhkan dari rahmat Allah. Anak durhaka itu dilaknat, maka maknanya dijauhkan dari rahmat Allah di dunia. Itu di dunia ya. Di akhirat makna laknat adalah azab, siksa. Berarti orang yang dilaknat di dunia jauh dari rahmat Allah, di akhirat sudah menunggu siksa azab yang pedih untuknya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka konsekuensinya berat. Dulu nih disampaikan di sini, dalam kitab ini juga disampaikan. Walihadza, oleh karena itu, syahida arba'atun minar rijal, harus ada 4 orang laki-laki yang bersaksi melihat betul kalau dia berzina. Kalau enggak boleh ada komentar-komentar, ini wanita nakal, ini wanita pezina, ini anak haram, ini anak zina. Enggak boleh. Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang melihat dengan matanya. Kenapa harus dengan matanya? Iya, syaratnya begitu. Oleh karenanya di zaman Umar bin Khattab, di sini disebutkan di riwayatnya, ya, ada seseorang bi'annahu zana, bahwa ada orang yang menuduh seorang laki-laki berzina. Sahabat nih. Ini kejadiannya sahabat. Ya. Inda Umar al-Khattab. Ya, mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Faja'a bihim Umar. Maka Umar mendatangkan orang-orang yang sudah mengatakan melihat si fulan, si fulana berzina. Ini ngelihat loh Pak, bukan dengar, bukan konon katanya, bukan ini saya dapat dari si fulan, enggak. Ini ngelihat. 4 orang tadi didatangkan oleh Umar. Fasalahum, satu persatu ditanya oleh Umar. Qala lil awwal, Umar berkata kepada sahabat pertama yang berkata si fulan telah berzina dengan fulana. Ya. Waktu itu yang tertuduh berzina adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang tertuduh berzina adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Wallahu alam. Ini sahabat ya. Enggak tahulah, wallahu alam. Tapi ini kisah ini betul terjadi. Kan kita enggak tahu juga, tapi yang tertuduh waktu itu sahabat Mughirah bin Syu'bah tertuduh berzina dengan perempuan fulana. Artinya ya kita tidak tahu. Maka kejadiannya berlanjut. Umar tanya kepada orang pertama,
Orang yang pertama ini juga sahabat Nabi, ini sahabat Nabi ini. Ini sahabat Rasulullah. Bertanya Umar kepada satu orang pertama, "Tashhadu annahu zana?" Kamu bersaksi betul-betul, melihat betul-betul dengan matamu bahwa laki-laki ini telah berzina? Laki-laki ini maksudnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala na'am. Orang pertama berkata, "Iya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, memang dia berzina." Terus Umar memastikan lagi orang pertama, "Tashhadu annaka ra'aita dzakarahu fi farjiha ghaiban kama yaghibul marwat fil makhalah?" Kamu betul-betul lihat, mohon maaf, ya Umar ingin memastikan lagi karena ini terkait kehormatan. Kamu betul-betul lihat bahwa kemaluannya betul-betul masuk ke kemaluan wanita ini? Bayangkan, Pak. Maka orang yang pertama mengatakan, "Iya, saya melihat jelas." Berarti dari dekat banget ini. Ya, dari dekat banget ini, Pak. Iya, saya lihat betul, jelas, seperti masuk betul itu ke lubang botol itu. Iya, sudah selesai. Kan Umar hanya ingin tahu persaksian pertama. Umar tanya, "Faja'a bisani." Umar datangkan orang yang kedua. Nanti di riwayat Al-Qurtubi, nama orangnya satu persatu disebut sahabat ini. Di kitab ini, karena ini bukan kitab tafsir, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di tafsir surat An-Nur tentang kisah ini. Ini kisah nyata. Nama sahabat satu persatu disebut namanya oleh ulama ahli tafsir semuanya. Dan yang tertuduh tadi Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat Nabi semuanya. Semuanya sahabat Nabi ya. Clear ya? Faja'a bitsani. Datanglah orang yang kedua. Ditanya sama persis dengan pertanyaan yang pertama, dan orang yang kedua mengatakan, "Na'am, iya, jelas betul saya lihat." Mohon maaf, kemaluannya masuk ke kemaluan itu. Berarti betul-betul jelas. Ya. Orang yang ketiga sama seperti jawaban orang pertama, kedua dan ketiga. Faja'a bir-Rabi'. Maka datangkan orang yang keempat. Yang keempat ditanya oleh Umar. Ya. Katanya, "Ana la ashhadu bizina." Mata saya ini nggak jelas betul dia zina apa enggak. Lakinni ra'aitu amron munkaron. Tapi saya lihat memang itu kayaknya nggak benar. Jadi dia ngelihat gerak-gerak saja, tapi nggak yakin itu masuk apa enggak gitu maksudnya. Mohon maaf ya, ini supaya clear ya. Sampai sedetail itu, dia ngelihat itu gerak-gerak betul ada laki-laki sama perempuan. Ra'aitu syai'an munkara. Saya lihat ada munkar di sana, tapi saya tidak jelas mata saya lihat apakah itu zina atau tidak. Kan bisa saja ini, berarti di kegelapan malam atau agak-agak terang dan sebagainya. Ya. Maka Umar pun berkata, ini dia, ra'aitu rajulan yataharraku 'ala imra'atin yataharrak kataharrakil majami. Nih dia lihat, saya lihat ada seorang laki-laki bergerak-gerak dengan perempuan bergerak-gerak tapi enggak jelas. Maka kata Umar, fajalada salasata. Umar pun mencambuk 3 orang laki-laki tadi, samanina jaldah, 80 cambukan. Kenapa? Karena saksinya kurang 1. Biarpun wallahu alam, Allah yang maha tahu apakah waktu itu kejadian betul-betul berzina atau tidak. Allah yang maha tahu. Tapi intinya kehormatan harus dijaga. Kalau tidak cukup bukti, maka tidak boleh hukum itu ditegakkan sembarangan sembrono. Ini Umar, seorang khalifah, pemimpin. Dan tidak ingin, lebih baik salah, lebih baik tidak menghukum daripada salah menjatuhkan hukuman. Maka yang sudah bersaksi tadi karena kurang, yang 3 tadi 80 kali dicambuk. Saya tidak tahu ya, mungkin di balik layar setelah itu yang 3 ngomong, "Kenapa kamu nggak ngaku? Kan kita sama-sama." Mungkin wallah alam, kita nggak tahu ya gitu. Tapi itu kejadian nyata pernah terjadi di zaman sahabat. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa sahabat Nabi secara umum, betul, sahabat Nabi secara umum mereka adalah generasi terbaik yang harus kita muliakan. Karena generasi sahabat adalah generasi pilihan Allah mereka. Tapi individu orang-orangnya bisa saja berbuat
Salah, bisa saja berbuat salah. Karena sahabat juga manusia, sama seperti kita manusia. Walhasil, apa pelajaran hikmah yang kita bisa ambil dari kisah nyata di zaman Umar bin Khattab ini? Kehormatan itu mahal sekali harganya, tidak mudah dirusak. Kalau kita tidak tahu, lebih baik tahan lisan. Karena lisan kita dan diri kita, tangan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mohon maaf ya, saya agak sedikit kemudian menyinggung politik kita lah misalkan. Ya, ini sedikit politik, tapi saya tidak sedang berpolitik, tapi ini nyata pernah ada. Ada kasus seorang, taruhlah ulama atau seorang alim yang kita anggap orang berilmu lah, tertuduh bahwa dia berzina atau berselingkuh. Hanya sumbernya cat, ya, fulan lah, nggak usah disebut lah, karena tokonya kontroversi. Toh saya ndak melihat dengan mata kepala, bapak toh juga tidak melihat dengan mata kepala, toh orang yang komentar juga tidak melihat dengan mata kepalanya masing-masing. Semua hanya konon katanya atau permainan media. Maka dalam hal ini saya pesankan, jangan dilanjutkan, stop. Daripada kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang kita ketik dan apa yang kita ucapkan. Ya, itu masalahnya. Karena yang tidak bisa, lu'inu fid dunya wal akhirah. Mengerikan ini. Mengerikan. Apalagi kita tidak sesoleh seperti orang itu. Nah, itu masalahnya. Ya, zohirnya yang nampak kan zohirnya. Kalau batin kan kita nggak pernah tahu, Pak. Batin orang nggak pernah tahu kita. Semua di antara kita ini batinnya nggak tahu. Zohirnya saya tahu bapak orang baik. Zohirnya saya tahu ibu orang baik. Sebagaimana bapak melihat, ibu melihat, zohirnya saya ini orang baik. Batinnya kan kita nggak pernah tahu. Maka oleh karena itu jaga lisan kita, terutama terkait kehormatan dan nama baik seorang muslim, karena konsekuensinya berat. Konsekuensinya adalah di dunia fajliduhum samanina jaldah. Dera dia, cambuk dia 80 kali, dan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kau terima persaksiannya selama-lamanya. Naudzubillah. Ya, orang bersaksi nggak diterima, sidang nggak diterima, nikah nggak diterima, ya, itu baru di dunia. Di akhirat ini yang kita ndak bisa bayangkan, dilaknat di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka kuncinya apa sih? Kuncinya jaga lisan dalam urusan ini sudah. Nih sekarang nih lagi kasus nih rame-rame nih, artis setiap hari muncul misalkan. Siapa artisnya? Fulan misalkan. Tuduhannya apa? Ini sudah. Kita nggak ngelihat, selesai. Kecuali dia mengaku sendiri, selesai. Kalau dia mengaku sendiri cukup pengakuannya itu loh untuk dia. Ya, selesai. Tapi kalau nggak mengaku, kita hanya melihat, maka berhentilah berkomentar, tahan lisan kita. Karena semua akan dimintai bertanggungjawab. Itu ghibah, Ustadz, tapi kan nyata. Kalau nyata berarti ghibah, kalau nggak nyata berarti fitnah. Selesai kan? Kalau nyata berarti ghibah, kalau enggak nyata berarti fitnah. Memang lisan ini paling sulit untuk kita jaga. Ikhwan, Bapak Ibu semua. Ya, sama, saya juga sama, sulit. Kita sama-sama sedang berjuang untuk menjaga lisan, untuk menjaga lisan. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir. Di kitab ini disebutkan, qala Uqbah ibnu Amir. Sahabat Nabi Uqbah bin Amir bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Apa itu kesuksesan? Bagaimana cara mendapatkannya?" Hadis ini sahih, riwayat Tirmizi nomor 2406, kemudian Ahmad nomor 259. Uqbah bin Amir bertanya, "Apa itu kesuksesan? Bagaimana cara untuk mendapatkan sukses dan selamat itu?" Nabi SAW berikan 3 resepnya. Kalau kita hidup dengan 3 ini pasti selamat, pasti sukses hidup kita, dunia akhirat. 1, kata Nabi, amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu, tahan mulutmu, tahan lisanmu, tahan mulutmu. Hari ini orang banyak masuk penjara gara-gara
Gara-gara lisan, Pak. Satu persatu masuk penjara gara-gara lisan. Satu persatu masuk penjara gara-gara lisan. Nanti orang ke neraka pun paling banyak gara-gara makanya perempuan itu paling banyak masuk neraka gara-gara mulut. Gara-gara mulut, Bapak Ibu. Ya. Jadi wanita masuk neraka paling banyak gara-gara mulut. Laki-laki masuk neraka paling banyak gara-gara kemaluan, kehormatan. Ya, masing-masing punya porsi dan potensi dosa sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ya, lisan kita mari sama-sama kita jaga. Alhamdulillah ya, amsik alaika lisanaka. Kata Nabi, jaga lisanmu kalau kau ingin selamat. Dunia akhirat ukurannya lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Dan hendaknya rumahmu melapangkanmu. Maksudnya rumahmu melapangkanmu itu maksudnya tuh bukan rumah secara hakiki. Tapi siapa saja yang ada di rumah itu kondisikan untuk taat kepada Allah. Karena itulah kunci kesuksesan, kunci keselamatan. Istri yang punya rasa takut kepada Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada Allah, itu rumah kita terasa lapang, Pak. Tapi kalau kita masuk rumah, istri durhaka, mulutnya tajam, anak nggak mau nurut, ya nggak ada peduli sama sekali, di rumah pun kita nggak betah. Yang gede rumah, yang luas rumah pun jadi sempit rasanya, jadi sempit. Ya, banyak cerita orang rumahnya luas, lebar, ketemu, kenapa nggak betah saya di rumah, Pak? Nggak betah saya di rumah. Lalu rumahnya lebih besar saja tapi isinya, aduh. Ada orang yang mohon maaf rumahnya sederhana tapi betah anak-anaknya di rumah itu. Senang dia, bahagia di rumah. Maka kunci keselamatan itu adalah rumah kita terasa lapang. Bukan karena rumahnya yang lapang, tapi karena penghuni-penghuninya yang luar biasa. Istri yang luar biasa, anak-anak soleh yang luar biasa, suami juga yang luar biasa. Maka terasa lapang. Yang ketiga kata Nabi, kunci keselamatan, wabki ala khotiatika, dan menangislah terhadap dosa-dosamu. Bukan justru bangga dengan dosanya. Hari ini muncul zaman aneh, zaman orang bangga menceritakan dosa, bahkan jadi konten. Ya, jadi konten. YouTube itu mau dari yang gena sama yang nggak gena banyak, Pak. Ada YouTube isinya konten cerita aib semua, aib. Dari awal sampai akhir cerita dosa, cerita aib, gitu ya. Udah pernah kesini belum? Udah. Gimana di sana rasanya? Gimana? Udah pernah nundukin ini? Aib semua cerita. Naudzubillah. Padahal kunci keselamatan adalah bukan dengan menceritakan aib, tapi menangisi aib dan dosa. Tangisi aib dan dosa. Nah, orang kalau sudah menangisi dosa berarti sadar dia sedang berbuat dosa. Pintu tobat atau tobat dekat dengan dia. Tapi orang yang bangga dengan dosanya, tidak malu dia ceritakan aib-aibnya, na'udzubillah, Allah tidak mengampuni orang ini. Rasul bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku dimaafkan dosa-dosanya, kecuali mujahirin. Para sahabat tanya, siapa mujahirin ya Rasulullah? Orang yang tidak malu-malu membongkar aib dosa-dosanya sendiri. Di medsos dia ceritakan dosanya. Saya pernah begini, saya pernah begini, naudzubillah, sudah. Padahal kalau dia tidak cerita, orang tidak ada tahu kok. Dia tahu orang baik saja, selesai sudah. Allah sudah tutup aibnya, tapi dia sendiri bongkar itu dosa-dosanya. Naudzubillah. Naudzubillah. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kalaupun ya, lihat ya, kalaupun benar ada orang yang telah berzina, tapi zina itu dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada mata yang melihat dan tidak ada orang yang tahu, gitu ya. Dan dia pun menyembunyikan zina itu karena malu ketahuan oleh orang. Maka kita pun tidak boleh haram mengungkit-ungkit kalau dia sebagai orang yang telah berzina, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia sendiri tutupi kok. Dia sendiri tutupi kok. Tidak boleh. Ya. Ini aturan dalam Islam, adab kita. Kecuali fasik, kecuali orang fasik. Maka saya bilang, ghibah itu boleh kalau memang dia orang yang masyhur bifisqihi,
masyhur terkenal dengan kefasikannya. Contohnya apa? Masyhur terkenal kefasikannya. Memang orang ini nggak malu-malu, dia bikin dosa depan orang pun dia nggak malu. Maka orang yang tidak punya malu berbuat dosa di depan orang banyak, ya, misalkan dia mengaku dia sudah berzina atau dia lakukan dosa-dosa apa, maka menyebut keburukannya itu bukan ghibah, menyebut dosanya itu bukan ghibah. Orang dia sendiri terang-terangan berbuat kefasikan. Paham ya Pak ya? Tapi kalau dia sudah sembunyikan, dia diam-diam, dia malu, dia tidak sebutkan itu, maka kita pun tidak boleh menyebar-nyebarkan. Karena kalau tidak nanti kita punya konsekuensi hukum. Satu, ghibah, dosa. Kalau tidak benar, kalau benar itu ghibah, kalau tidak benar itu fitnah. Yang kedua, datangkan saksi kalau bisa. Kalau tidak bisa datangkan saksi, maka terancam mendapatkan laknat. Na'udzubillah, serba repot ya. Sementara mulut ingin selalu komentar. Ini maksudnya poinnya. Serba repot. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu, demikian. Jadi bab dosa besar ini pendek saja dijelaskan oleh para ulama, ya. Tapi berat untuk kita jalankan. Pendek tapi berat untuk kita jalankan. Tadi kata beliau, katsirun minal juhal waqi'una fi hadzal kalam. Banyak sekali orang bodoh yang terjatuh pada dosa ini karena tidak bisa menjaga lisan kalamnya, tidak bisa jaga ucapannya. Wallahu alam. Ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu di sini? Halo, silakan Pak. Sebelum kita mau ini ada pembawa acara. Iya. 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 Apabila dia berzina maksudnya. Tunggu saya memahami dulu pertanyaannya. Bingung saya. Dia dipaksa berzina. Sama siapa yang maksa? Sama perempuan. Kalau dia nggak berzina, dia menjerit. Ya udah menjerit saja. Ya menjerit kan dia takut, kan malu dia. Dia ada di mana orang ini? Ya kan di rumah yang bersangkutan. Oh, di rumah bersangkutan. Oh, iya. Alhamdulillah saya nangkap. Iya. Disinilah kita pentingnya agama belajar. Baik ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu poinnya, sudah tahu ini wanita sendiri di rumah, ngapain dia bertamu? Kenapa dia harus bertamu? La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa salisahuma syaitan. Tidak ada laki-laki berduaan bersama perempuan bukan mahramnya kecuali yang ketiga setan. Ini karena dia sendiri yang mau masuk ke jurang. Sudah tahu nih wanita sendiri, kenapa dia harus datang ke rumah itu? Adabnya adalah kalau ada seorang wanita sendirian dia di rumah, maka kita bertamu tidak boleh masuk ke rumah itu. Biarpun dia izinkan kita untuk masuklah. Enggak, masuklah. Enggak. Kenapa? Justru saya memuliakan kamu sebagai seorang wanita. Saya muliakan kamu sebagai seorang wanita. Nah, wanita itu mesti dihormati dan harus terhormat. Nggak boleh. Maka istri nih, halo istri tidak boleh, dilarang hukumnya memasukkan tamu tanpa seizin suaminya. Apalagi kalau suaminya nggak ada di rumah. Maka suami bilang, ayah percaya betul ke mama, ya. Maka ketika ayah pergi untuk kerja, jangan masukkan laki-laki manapun ke rumah ini kecuali memang sudah jelas. Siapa yang jelas itu? Yang sudah jelas mahramnya. Yang sudah jelas mahramnya. Bagaimana dengan sepupu Ustaz? Alhamdulillah maut. Sepupu itulah kematian. Justru paling banyak kasus kejadian itu karena dengan sepupu.
Ya, Nadir ya. Ya, bukan. Sudah sepupu. Ya, Nadir ya. Justru banyak itu kejadian karena dengan orang yang kita anggap itu saudara sendiri. Karena tetangga nggak curiga, itu sepupunya, itu adik iparnya. Justru karena tidak ada kecurigaan, disitulah setan bermain. Apa Ibu? Ya. Jadi yang salah bukan pertanyaannya Pak, yang salah laki-laki itu ngapain dia berdua di situ, ya Pak ya. Ya, gitu. terima kasih Pak. Iya. Intinya pencegahannya, bukan jawabannya, karena nggak perlu dijawab. Pencegahannya, jangan terima tamu kalau kita sendiri. Ini ternyata perempuan yang lebih bahaya dari laki-laki. Karena kalau ndak zina saya menjerit. Berarti ternyata ini perempuannya yang lebih bahaya daripada laki-laki. Dan laki-lakinya terlalu polos. Kenapa berada di tempat itu? Ya, sinetron. Ini beliau sudah cerita sinetron. Tapi Pak ya, tapi mungkin saja itu ada. Ya, mungkin saja itu ada. Ya, seperti Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kan karena Nabi Yusuf ada di rumah itu, dan Nabi Yusuf adalah anak angkat. Itu pertanyaannya ya. Dan Nabi Yusuf adalah anak angkat. Anak angkat siapa? Anak angkat Zulaikha. Jadi juga tetap sama ya. Jadi ibu angkat pun bisa saja tergoda oleh anak angkat. Hati-hati. Ya, yang penting itu rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah itu yang paling penting modalnya ya. Gitu. Mengangkat anak bagus, alhamdulillah itu amal soleh. Yang penting mesti jaga sama-sama ya. Takutnya kepada Allah itulah yang menjadi senjata kita. Wallahu a'lam bissawab. Taib, itu saja Bapak Ibu, semoga kita bisa lebih menjaga lisan kita ya, karena lisan kita ini yang paling berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.